Wankawan TV1. Baik, dari PKB berikutnya saya ke PKS. Ya, silakan dari PKS ya. Pak Rahmat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan, kemudian seluruh unsur TNI dari Kementerian maupun kami dan bangsa yang hadir, kemudian seluruh perwakilan masyarakat yang hari ini. Pertama, kehadiran kita pada hari ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya sentral masalah pertanahan di negeri ini. Dan ini sebenarnya tamparan bagi terutama Kementerian ATM BPN yang secara gamblang dibuka dalam ruangan ini, bahwa termasuk juga pernyataan Pak Menteri bahwa mafia salah satunya itu mafia tanah itu ada di ATM BPN. Oleh karena itu, sesuai dengan filosofis Undang-Undang Dasar Negara kita pasal 33 bahwa bumi, air, dan semua kekayaan yang ada di dalamnya seharusnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semakmur-makmurnya oleh rakyat, bukan oleh kelompok kepentingan oligarki, kemudian bukan sekelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini tadi kita sudah mendengarkan pimpinan. Ada satu orang yang menguasai 900 hektar lahan, muncul di situ OD dan juga sertifikat, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan sertifikat dari sini. Dan modus ini digunakan untuk memeras, kemudian mengancam, kemudian mengintimidasi masyarakat. Kalau nggak dijual kepada pihak tertentu, bahkan itu diancam digusur. Ini kan bahaya. Oleh karena itu, ini tentu BPN harus menjawab ini, Pak. Kenapa ini bisa terjadi? 9 juta meter persegi atau 900 hektar muncul kepada satu nama dari Al-Ghazali disebut 2-3 nama, tiga nama ya. Nah itu kan di luar nalar gitu ya, di luar kewajaran. Jadi ini menjadi biang untuk munculnya masalah baru, terutama di FIK. Nah kemudian yang berikutnya, tadi kita sudah mendengarkan banyak nama besar, banyak tokoh besar, dan banyak instansi besar. Dan ini kan di luar wewenangnya Komisi 2 pimpinan. Kita Komisi 2 itu hanya bisa membahas terkait dengan masalah BPN atau BPN pertanahan. Di luar itu masalah pentingnya PSN, kemudian ada pihak tertentu yang melakukan penzoliman. Ini kan banyak sektor yang harus dilibatkan. Pengamanannya misalnya ada Polri, TNI dari Komisi 3, kemudian kelautannya di Komisi 5, 4 gitu ya. Oleh karena itu, ini mungkin menjadi salah satu kebijakan kita agar pertemuan pada hari ini bukan seremonial semata, tapi ada tindak lanjut real, konkret yang menjadi keputusan kita sebagai lembaga perwakilan rakyat ini untuk merekomendasikan kepada pihak tertentu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu, pimpinan saya menyarankan Pak Batra, Pak Dr. Dede, ini kalau bisa di salah satu rekomendasi kita ini, bagaimana tadi salah satu terakhir yang sampaikan tadi merekomendasikan tindak lanjut ini ke pansus kan. Ini kan tidak putus di kita, harus diajukan kepada pimpinan DPR agar ini menjadi konsep kita untuk diajukan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu di situ nanti akan bisa diungkap semuanya, Pak. Kita akan bisa bertanya kenapa ini terjadi, siapa pemalsuan yang melakukan, gitu ya. Dan yang luar biasa ini harus segera ditindak, Pak, terutama Pak Menteri atau BPN ya. Jangan sampai di hadapan khalayak kita seolah-olah menganggap rakyat ini tidak pintar gitu ya. Saya baru dapat informasi, Pak. Kita kan kemarin mendengarkan bahwa sudah ada 6 pegawai kemudian pihak yang diberikan sanksi oleh Menteri. Kita bangga mendengarnya. Tapi begitu yang kedua, komite yang sudah pensiun itu kan sama saja enggak gitu ya. Ini kita juga terkait dalam hal ini ya. Oleh karena itu, kalau kita menghukum yang sudah pensiun, efeknya apa gitu? Efeknya apa? Dan tentu ya, nah ini juga apa namanya ya, kita mendorong agar BPN, Bu Rizka dan Pak Menteri, kita sangat mendukung hasrat kita Pak Prabowo Subianto yang bagaimana memberikan keadilan kesetaraan terhadap tanah ini
dan kita ke depan untuk mendukung itu. Kita bangga sekali kalau seandainya Pak Menteri berada terdepan untuk melakukan jihad keadilan tanah ini, dan kita sangat mendukung. Tapi kalau seandainya ada sebuah drama seolah-olah kita berbuat yang luar biasa, akan tetapi itu hanya kulit-kulitnya saja, itu tidak menyentuh yang substantif. Nah, dalam hal ini kita minta nanti setelah rapat ini ada rekomendasi yang real untuk kita ambil langkah berikut yang menyelesaikan permasalahan secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari PKS sudah, berikutnya dari PAN. Ya, Silakan. terima kasih pimpinan yang saya hormati rekan-rekan komisi dan BPN dan jajarannya, Bu Rizka, Kang Ah, dan semua asosiasi dan advokasi yang saya sangat banggakan dan saya hormati. Jadi saya begini ingin menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu, saya ingin menegaskan di Komisi 2 ini ada 42 anggota komisi, dan saya paham betul kita punya keresahan dan perasaan yang sama seperti Bapak ceritakan tadi, dan tidak ada satupun yang mungkin pro terhadap apa itu yang kita sebut tadi oligarki, orang yang merampas hak-hak masyarakat. Jadi ini perlu saya tegaskan. Nah, ada beberapa hal. Ini kita memang setiap hari Selasa begini kita mengadakan diskusi penerimaan aduan masyarakat sini, dan masalah-masalah yang ada di APR BPN ini memang selalu skalanya itu warnanya berbeda-beda, tapi selalu keluhannya sama, bahwa susah. Bagi saya pribadi, ini saya sedikit curhat saja di Pak. Kalau ada cerita tentang konflik agraria, konflik yang melibatkan warnanya seperti apa, bentuknya, modusnya seperti apa, itu pasti di otak saya ini langsung mengatakan, oh ini pasti BPN yang masalah. Karena apa? Karena gini, saya tidak mau mengarah cerita, karena skala masalah-masalah seperti ini, konflik agraria itu nasional. 42 anggota DPR di sini, semua dapilnya ada masalah, itu udah pasti. Warnanya berbeda-beda, kasusnya seperti apa. Yang paling saya juga di forum ini juga kita anggota ini sama seperti Pak Ahmad tadi menegaskan, menteri juga mengatakan bahwa BPN ini bagian dari mafia tanah itu sendiri. Jadi perlu saya tegaskan, susah bagi saya Pak untuk berhusnuzon, untuk berpraduga tak bersalah. Kalau ada masalah konflik agraria ini, BPN tanpa perlu identifikasi dulu lebih dalam. Ini langsung di otak saya, pasti BPN ini. Gitu. Sekarang narasi yang ada seperti itu. Tapi saya minta maaf ini saya sampaikan, karena gini Pak, ini akan setiap kasus-kasus begini pengaduan-pengaduan, tapi yang saya lihat memang di BPN ini ada masalah yang sangat serius yang ini menjadi tesis saya Pak, bahwa kenapa begitu maraknya masalah konflik agraria ini muaranya di oknum-oknum BPN ini, karena tidak adanya ketegasan sanksi hukum pidana terhadap orang-orang BPN yang melakukan kesalahan gitu. Maladministrasi itu bisa dipidana gitu. Materi yang yuridis faktor-faktor itu bisa kita contohin di negara maju Singapura, Jepang. Ini kalau ada lembaga negara menetapkan sebuah sebidang tanah milik si A, ketika dia digugat, misalnya digugat oleh orang lain dan dia kalah di pengadilan, negara wajib mengganti rugi terhadap si A. Karena apa? Prinsipnya bahwa sama seperti PT SLI, apa sih prinsipnya?
negara hadir memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah itu. Yang lucunya tadi seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau ada orang berperkara ini, ada satu bidang tanah dimiliki oleh si A dan si B. Ada dua, satu bidang tanah, ada dua pemilikan. Yang disuruh berperkara pengadilan, dua-duanya harusnya. Ini yang harus dituntut, ini prosedur Pak, ini logika saja, ini logika berpikir. Sebelum ini ditetapkan, satu bidang tanah ini punya si A. Ketika ada si B mengusulkan, harusnya mengusulkan, oh tanah saya. Harusnya BPN ini mengkonfirmasi, cek dulu. Ketika betul-betul secara validasi fakta itu benar milik si B, jangan langsung ditetapkan. Konfirmasi dulu si A ini, oh ternyata ini milik si A, si B. Kalau bisa keberatan si A tadi, dia tuntut di pengadilan, lawan dulu ini BPN dengan si A ini. Bagaimana putusan di pengadilan? Ketika terbukti si A ini batalkan, kalau buktinya baru ditetapkan si B. Nah, ini kan lucu gitu nih Pak. Suatu bidang bisa si A, si B, si C yang milik satu bidang. Ini sudah ada maladministrasi dan ini terjadi masif seperti yang tadi. Kita ada minta pembatalan tapi disuruh di pengadilan, kan repot ini Pak. Tadi rekan saya di belakang ngurus di pengadilan ini, ngurus sebidang tanah bisa hilang 2, 3, 4 bidang tanah. Kan itu gawat ini. Jadi, tapi harapannya mudah-mudahan ini tadi teman saya, rekan saya tadi Pak Giri juga sampaikan, BPN ini kembali ke jalan yang benar, Pak. Supaya marwahnya dibangkitkan kembali. Saya terus terang Pak pribadi, saya ini tidak lahir dari keluarga yang punya privilege, dari keluarga yang sederhana. Jadikan teman-teman, saudara-saudara kita ini, saya sadar, apalagi saya dapil IKN dari Kalimantan Timur. Itu kebebasan bahasa luar biasa masalah. Ada yang lucu lagi, dia sengketa dan keberatan mengajukan di pengadilan negeri. Sudah dimenangkan masyarakat ini. BPN akan naik lagi di pengadilan tinggi. Padahal sudah dimenangkan. Ya, saya tidak mau lepas mana salah sama benar, cuma yang saya pahami sekarang ini di masyarakat, ketika ada konflik agraria, poin saya bagaimana BPN ini punya komitmen yang kuat ke depan. Karena saya lihat pemerintahan Prabowo itu memang sama seperti Pak Haji saya sampaikan. Ada sinyal betul-betul ada penegakan hukum yang kuat, tidak ada hal-hal yang, karena kasus Pertamina ini yang baru-baru ini saya juga geleng-geleng luar biasa, dan itu di masa Pak Prabowo ini beberapa bulan menjabat, dan itu luar biasa. Jadi jangan main-main lagi lah. BPN ini mudah-mudahan di bawah Pak Nusron. Saya juga baru tahu juga, sama perasaan saya dengan Pak Ahmad tadi. Kita senang jadi dipecah nih. Ternyata udah mau pensiun Pak ya. Udah pensiun. Jadi, wah narasinya di berita enak. Bangga saya. Tahu sudah pensiun. Saya senang momen seperti ini. Saya melihat masalah itu dengan resolusi yang sangat tinggi dan tajam. Keluhan-keluhan bapak-bapak ini menjadi masukan sekali. Jadi kami minta juga nanti di kesimpulan pimpinan setelah rapat itu, supaya pertemuan ini tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar basa-basi, betul ada langkah konkret, rekomendasi apa yang kita keluarkan dari pertemuan ini. Jadi fungsi pengawasan kita betul-betul dinilai ini ditonton oleh seluruh Indonesia ini, terbuka sidang kita ini. Jadi betul-betul, dan ini penting supaya saya yakin di BPN ini tidak semua yang oknum-oknum, walaupun kebanyakan. Ini mempertegas supaya yang baik betul-betul baik. Ya. Saya tadi di rapat ini Pak, ini saya lihat Bapak, jadi kan BPN ini sebagai frontliner, orang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya tahu seperti petugas maskapai bandara yang delay 2 jam, 3 jam dimarah-marahin. Padahal nggak tahu apa ini kedaulatan kerja. Misalnya contoh seperti itu dari saya rasa. Tapi Pak, mau gimana pun memang risiko Bapak yang menjadi muara. Karena tidak mungkin kalau ada, memang kalau di negara maju yang peradaban birokrasinya bagus, ya kalau ini melanggar hukum, ini merekayasa, memanipulasi, mundur.
Kalau kita ini nggak jauh seperti itu, Pak. Nggak bisa. Makanya saya mendorong bahwa bagaimana kita punya misi Indonesia Emas 2045 kalau tidak melakukan reformasi birokrasi yang radikal, yang serius, yang agresif, tidak hanya basa-basi. Jadi saya yakin ini Pak, nanti Selasa nanti setiap kapan itu kalau undang-undang ini lagi banyak keluhan begini. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu BPN ini keluhan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kuncinya tadi terakhir saya pimpinan di kesimpulan kita bikin sebuah langkah konkret seperti harapan Bapak-Bapak ini, apa yang rekomendasi apa yang akan kita sampaikan ke depannya. Mungkin pimpinan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi. Bang Edi ini punya pengalaman kebun kelapa sawitnya tergusur. Jadi atas Rifan sudah. Oh sorry, silakan. Ya, nampak Pak Wahidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi yang saya hormati, Kementerian BPN juga, anak kantor dan seluruh undangan yang hari ini hadir di tengah-tengah kami. Saya mengingatkan saja pada saat kita pertama perkenalan dengan kementerian, salah satu program Pak Nusron adalah memberantas mafia tanah. Ini luar biasa. Jadi mafia ini kerjanya ya menghalalkan segala cara, ya. Dan tentunya tidak pakai aturan, ya. Oleh karena itu mesti ketika beliau hadir di sini menyampaikan ini harus kita sebagai wakil rakyat, ya, kita harus berani membela mereka. Karena kalau dihadapkan antara rakyat dengan mafia tanah, saya pikir akan pernah menang rakyat ini. Seperti Pak Sama tadi, ya sempat di penjara, sempat walaupun Mas Tadi Chandra itu salah satu contoh yang lain. Ketika rakyat berhadapan dengan mafia tanah pasti tahu. Oleh karena itu konflik ya sebetulnya komisi ini perlu supaya negara hadir. Ketika mafia tanah berhadapan rakyat, maka negara bisa hadir yang bisa melawan mereka yang negara ini. Oleh karena itu komisi juga perlu, ya, apakah kita akan menggunakan hak kita pansus, ya, atau yang lain-lain, angket dengan lain-lain. Karena ini Pak, saya jadi teringat pada ini sangat teori dominonya Murtopo ini. Ya. Saat itu kita mungkin masih benci dengan Ali Murtopo, sehingga kita lupa bahwa beliau itu bahwa Indonesia ini dalam posisi yang baik, karena teori domino beliau adalah bagaimana asing itu masuk ke kita. Pertama adalah dari Sumatera bagian timur, ya, terus Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini akan itu masuk. Karena mereka akan membangun satu melalui membangun ekonomi. Mereka dari membangun ekonomi akan memasukkan senjata-senjata, terus senjatanya sosial, dimasukkan orang. Nah ini kenyataan yang sekarang. Saya nggak tahu apa ini teorinya domino protokol sedang terjadi apa enggak. Kenyataannya memang dari Medan sampai ke Lampung itu juga sudah dibangun kawasan perumahan. Ya. Terus dari Merak itu yang sampai sekarang itu juga pulau-pulau bikin pulau yang mereka itu pasti perumahan. Nah perumahan ini hebatnya lagi nggak pernah bangkrut dan mesti habis terjual. Perumahan ini habis terjual semua. Nah artinya dari sisi ini yang beli siapa gitu.
Ketika perumahan terbangun di seluruh panjang pantai itu, yang beli ternyata katanya ada orang Medan lah, ada orang Bangka, orang itu. Tapi pernah disurvei itu ternyata penduduknya kota Medan Bangka tidak berkurang gitu. Ya artinya siapa yang beli? Ya, nah itu. Oleh karena itu ini penting sekali Bapak. Ini kita sedang menghadapi keadaan seperti ini. Karena mafia ini pasti pertama adalah materi, Pak. Semua tergiur pejabat-pejabat kita juga saya tidak menyalahkan karena para pejabat kita contoh aja yang dari Bogor itu kalau menjual membelinya 50.000 per meter terus dijualnya 1.500.000 ya siapa yang tidak berburu? 1 meter 25 juta. 5 juta ya jangan kan 1.500.000 saja kita nggak kebayang. Jadi inilah sebetulnya oknum-oknum kita masih banyak berpikir materi sehingga mafia ini akan sulit ini sebetulnya. Maka harus negara yang ada. Jadi sekali lagi itu agar ini tidak berlarut-larut ya, dan kita akan terus tidak kalau kita nggak lawan ya pasti habis ini pemilik rakyat ini ya, nggak kuat ya. Karena siapapun akan berada pada di balik itu ya. Saya pikir itu ya catatan kita. Ya, terima kasih kalau Bapak Ibu sudah menyuarakan hal yang luar biasa depan kami. Percayalah bahwa kami ini masih sebutannya masih wakil rakyat ya. Maka kita wajib berada di depan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan itu kita juga ada BPN juga yang nantinya tadi janjinya menteri kita ya, karena menteri kita juga sangat konsen. Awal 100 hari kerja adalah salah satu memberantas mafia. Mudah-mudahan harus didukung oleh semua sehingga ini bisa berhasil. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Wahyudi Nurani bukan dari Banten juga. Saya dari Jawa Tengah. Saya dari fraksi PAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Pak Mardhani berbicara mungkin sebagai tausiah terakhir. Harus. Pak Pimpinan, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman dari Forum Tanah Air, kemudian juga teman-teman dari pejuang penghapusan oligarki kita ini luar biasa. Dari Sumeneb, rekan saya Mbak Rizka, kita lagi teman-teman ATR BPN. Saya minta tepuk tangan dulu buat pimpinan Komisi 2 dong. Apa ya? Saya dari tadi dengerin teman-teman 1, 2, 3 biasanya dihentikan, tapi ini menunjukkan BPN mudah-mudahan terus terlihat menjadi rumah bagi rakyat. Alhamdulillah. Pimpinan izin saya satu saja. Jangan hentikan proses hukum untuk harga laut kita. Itu satu bentuk pelecehan kepada konstitusi, kepada aturan, dan yang utama kepada kepentingan rakyat. Bersyukur hari ini teman-teman mendapat kesempatan, dan catat saja, saya yakin tadi Mas Edi, Mas Kozi, Pak Goyu, Mas Rahmat, yang nggak bicara juga saya yakin teman Gerindra tadi luar biasa. Itu semua ingin kasus pagar laut tuntas sampai ke akarnya.
sayang kalau cuma mengorbankan ikan teri, tapi ikan paus atau ikan hiunya tidak kita tangkap. Kenapa? Karena ini pelanggaran yang amat sangat kasat mata. Dan kami mengusulkan izin pimpinan, teman-teman jangan cuma ke Komisi 2, datangi teman-teman Komisi 3, karena di situ juga ada aspek penegakan hukum. Dan kami juga teman-teman di komisi-komisi yang lain. Dan jangan putus hubungan. Tadi Bu Skozi bagus sekali. Walaupun saya setuju pimpinan, ada teman-teman BPN, saya berempati dulu. Di antara para pejuang pertanahan di BPN ada 1-2 apel yang busuk, yang itu yang harus kita perangi bersama. Tapi ketahuilah teman-teman ATR BPN ini bekerja mengikut aturan. Dan kalau aturannya memaksa teman-teman pada posisi yang tidak bisa menolak, maka menjadi beratkan. Itu saya setuju untuk teman-teman ATR BPN. Ini ada kawan saya Mbak duduknya di sini ya, Komisi 2 juga. Kasih masukan untuk revisi undang-undang pertanahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Karena memang rakyatlah, dan ini sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kalau ngomong rakyat. Dan sekarang saatnya DPR, pemerintah yang benar dan rakyat bersatu untuk membela rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Nia Bidata, Madani Abisara. Saya pikir apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, ini semua semangatnya sama. Kita ingin rakyat mendapatkan keadilan. Proses yang dilewati, faktor yang sulit-sulit dari kawan-kawan semua mungkin harus kita perbaiki agar jangan sampai sulit, supaya tidak melawan tembok. Oleh karena itu kami Komisi 2 memang memberi ruang. Kami meminta seminggu sekali BPN bersama dengan tim kami itu mengevaluasi terus-terusan. Bahkan kalau bisa yang tadi yang masih terhambat kita cicil sedikit demi sedikit. Bahkan kami juga meminta kepada Menteri ATR untuk terus merespon semua hal-hal yang memang harus diselesaikan. Oke, tadi benar ya, kayaknya sosialisasi kurang. Saya tempat membaca kayak Pak Nusron membatalkan, ternyata kan sudah 200 lebih yang dibatalkan, jadi tetap berjalan ya. Ini gara-gara efisiensi anggaran, tim medsosnya nggak jalan ya. Nah ini saya hanya menyitir saja, ada 3 poin yang perlu kita kaji sama-sama. Satu, mengenai pembentukan perda, itu rasanya harus benar-benar ditinjau bersama oleh BPN. Tidak lagi BPN hanya bisa, oh itu yang lalu, itu bukan kami, enggak, karena perda adalah produk negara, produk daerah. Itu harus evaluasi secara baik-baik. Karena awal mulanya ini adalah ketika tata ruangnya di kotak-katik dalam konteks ya, tadi mungkin ada pesan-pesan khusus ya. Kedua juga kami melihat bahwa pentingnya masalah tanah apa tadi? Tanah musnah. Itu mungkin perlu ada PP khusus, ya. Perlu ada peraturan menteri, peraturan menteri khusus terkait itu. Karena ini sudut pandangnya beda-beda. Ya. Kemudian dari sisi peraturan, saya juga sepakat dengan kawan-kawan. Undang-Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 ini sudah outdated dengan berbagai dinamisasi yang seperti sekarang ini. Perlu ada perumusan baru undang-undang agraria pertanahan. Tetapi kita minta pemerintah yang mengusulkan. Pemerintah harus mengusulkan kepada kita, karena kami di DPR ini prolegnasnya ngantri cukup banyak. Tapi kalau pemerintah yang mengusulkan undang-undang tata kelola pemerintahan, dan saya senang dengan teman tadi mengatakan yang berkeadilan terhadap baik, bukan berkeadilan terhadap investasi semata. Berkeadilan terhadap rakyat itu berbeda. Sebelum saya membacakan rekomendasi, silakan Pak Badra. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Kanwil Jawa Timur
Timur, Pak Asep. Ini sahabat saya. Beliau sebelumnya dari dapil saya, Dapil Sutra. Begitu beliau pindah ke Jawa Timur, langsung marak mafia tanah di Sutra. Nggak tahu saya beliau pakai ilmu apa kan? Bang Mardhani beliau pakai ilmu apa waktu beliau jadi Kanwil? Nggak ada laporan-laporan yang masuk. Begitu beliau pindah, langsung banyak laporan yang masuk. Pak Kanwil Banten, Bu Reska. Kita sebenarnya banyak berharap sama Bu Reska ini karena sebelumnya Bu Reska yang duduk sebagai anggota DPR RI lebih galak daripada anggota-anggota DPR RI yang laki-laki yang hari ini hadir di sini. Hari ini belum mungkin, Kang Dede. Kepada Forum Tanah Air beserta seluruh jajaran dan teman-teman yang hadir, tim advokasi, aliansi rakyat dan seluruh teman-teman semua yang hadir, kami merasa bangga tentunya di Komisi 2 karena hari ini kami banyak menerima aduan-aduan karena di Komisi 2 bukan hanya menyangkut yang masalah pertanahan, tapi kami lagi-lagi selalu mendahulukan yang penting-penting. Maka dari itu hari ini kami menerima semua teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak hanya meminta BPN untuk berbenah, tapi kami juga anggota DPR RI sedang berbenah, termasuk setiap hari Selasa kami mengagendakan rapatnya khusus untuk penerimaan aduan-aduan. Jadi ini saman terbuka, samannya media sosial begitu cepat, jadi tidak ada cara lain, kita semua harus berbenah. Bukan hanya pemerintah yang kita minta berbenah, tapi DPR juga mesti harus berbenah dalam rangka bagaimana mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat yang kita wakili. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu harapan kami dengan adanya pengaduan-pengaduan yang dilaksanakan setiap hari Selasa, agar tujuannya bukan hanya teman-teman yang melakukan pengaduan ini hanya untuk didengar, tapi penting untuk ditindaklanjuti sehingga apa yang menjadi keluhan teman-teman hari ini terkait soal mafia tanah, penerbitan sertifikat ganda dan lain-lain bukan justru makin bertambah, tetapi harusnya makin berkurang dengan adanya peristiwa-peristiwa atau forum semacam ini. Nah, jadi kita meminta ini Pak Kepala BPN jangan menutup diri, harus membuka diri dengan masukan dari teman-teman, dengan aduan dari teman-teman. Kita tahu bahwa di BPN ini juga tidak semuanya perilakunya menyimpang, tapi saya meyakini bahwa yang namanya manusia itu pasti ada sisi-sisi kebaikan dalam dirinya. Dengan mudah-mudahan ini, apalagi momentum bulan puasa ini, kita harus lebih terbuka kepada publik. Kita harus lebih terbuka kepada masyarakat, terutama teman-teman kita yang melakukan pengaduan hari ini. Jadi Pak Kanwil terusuk Banten nih, ada rekan tanya juga saya lihat hadir. Jangan hanya lepas dari forum ini menerima aduan, setelah itu tidak ditindaklanjuti. Jadi kita berharap, terutama saya ini dari Partai Gerindra, Pak Prabowo berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi jangan coba lagi main-main terkait dengan mafia tanah. Tidak ada tempat bagi mafia tanah, Pak. Kita pengen semua kekayaan alam yang dikelola oleh negara harus ditentukan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh karena misalnya si A di direct atau misalnya ada backingan dari belakang terus kemudian harus dibela. Yang tidak punya backingan tidak dibela. Hari ini karena Pak Prabowo sudah jadi presiden dan beliau menyampaikan dengan gamblang, jangan coba main-main. Jadi kita tidak ingin kejadian-kejadian yang terjadi hari ini di Banten, di Desa Kohot, terulang yang sama dengan di daerah-daerah lain. Dan tidak mustahil, Pak. Semua hampir kota-kota besar hari ini terkait soal reklamasi sebagian besar bermasalah. Pemerintah, DPR, kami tidak melarang soal reklamasi, tapi yang pasti taat aturan. Jangan melanggar aturan. Dan bagi BPN, jangan dipermudah bagi oligarki-oligarki yang ingin menyimpang terhadap negara ini.
ada tempat bagi mereka Pak. Sudah terlalu lama mereka merampok kekayaan negara dan mereka dimaki sendiri dan membuat rakyat susah. Tidak boleh kejadian lagi ke depan hal semacam ini. Nah, barangkali itu yang bisa sampaikan. Jadi Kang Dede, ini tidak hanya sekedar sebagai forum mendengar, tetapi harus ada tindak lanjut dari semua keluhan-keluhan, apakah keluhan yang lalu-lalu atau hari ini dan di Selasa-Selasa yang akan datang, terus harus kita dengarkan keluhan masyarakat karena memang DPR tugasnya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, barangkali itu sekali lagi saya ucapkan kepada Kang Asep ini, mudah-mudahan di Jawa Timur ini, karena Sultra ini kan jauh lebih kecil dari Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang menjadi yang ditanamkan hari ini Sultra, saya melihat langsung saja beliau di sana Pak. Saya sudah turun ke beberapa kabupaten kota bersama Kang Asep. Mudah-mudahan nanti juga anggota DPR RI yang dari Jawa Timur bisa menemani beliau sehingga semua permasalahan-permasalahan atau pengaduan-pengaduan di tingkat kabupaten bisa segera tertangani dan diselesaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One Kawan TV 1